الصلاة والسلام عليك. Saya punya anak perempuan umur 10 tahun kelas 3 SD, sudah balik. Bagaimana dengan umur yang kecil itu sudah menanggung dosa-dosanya Ustaz? Motivasi yang bagaimana mengarahkan yang baik untuk anak saya? Rufi'al qalam an thalathatin. Ada 3 yang penanya tidak mencatat. Ini kertas amal, ini pena mencatat. Tapi ada penanya menggantung tidak mencatat. Anis sabi hatta ya'talim, anak kecil sampai akil balik. Anin naim hatta yastaiqiz, orang tidur sampai bangun tidur. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Anak ini 10 tahun 10 tahun. Oh kok cepat sekali Pak Ustaz? Dalam fikih perempuan maaf cakap paling cepat menstruasi 9 tahun. Laki-laki karena faktor makanan, karena faktor pergaulan, karena faktor tontonan, maka ini tanggung jawab kita. Kira-kira mana yang lebih besar tanggung jawabnya? Emak saya terhadap saya atau emak-emak sekarang terhadap anak-anaknya? Ibu-ibu sekarang tanggung jawab lebih besar. Maka anak ini bawa ke masjid, surau langgar musola, tamat nanti dia SD masukkan pesantren. Sekarang kontrol, masuk ke kamarnya, tengok tontonannya, tengok bacaannya. HP-nya hanya boleh buka jam sekian. Kalau dari jam sekian sampai sekian belajar, HP tak boleh. HP simpan. Iya mak, buka pintu, tengok dia sudah belajar. Buka pintu belajar. Rupanya HP digantungnya pakai tali. Asal mak datang naik ke atas. Ada orang ngirim videonya ke saya. Ibu dapat juga. Sama senasib kita. Bagaimana cara sholat muslimah bercadar? Apakah harus dilepas cadarnya? Tidak. Loh, katanya wajah harus dibuka Pak Ustaz. Yang tidak boleh itu menutup wajah seperti menutup tangan pakai sarung tangan. Tahu sarung tangan plastik? Sarung tangan plastik ditutupnya tangannya pakai sarung tangan plastik. Itu yang tidak boleh. Begitu juga dengan wajah, disarungnya wajahnya pakai sarung. Tak boleh. Adapun cadar, dia bukan sarung. Cadar itu adalah kain yang ditutupkan. Sama seperti orang ihram pakai payung. Pakai payung nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu menempel di kepalanya. Makanya dalam fatwa mazhab Hambali, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, maka mereka tetap dibolehkan pakai cadar bagi yang mewajibkan cadar. Sebagian ulama Saudi Arabia cadar wajib. Syekh Ibnu Utsaimin wajib cadar. Syekh bin Baz wajib cadar. Syekh Tuigri wajib cadar. Tapi ulama Al-Azhar Kairo Mesir, Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Baqiyat Al-Muti'i, kata mereka cadar tidak wajib. Saya pertengahan, yang mewajibkan cadar silakan pakai cadar, saya tidak salahkan. Yang tidak mau pakai cadar enggak apa-apa. Jangan yang pakai cadar dengan yang enggak pakai cadar kelahi. Nanti yang ketawa yang enggak pakai celana. Karena ini masalah khilafiyah. Yang penting menutup aurat. Dan kalian yang laki-laki jangan ejek perempuan bercadar. Kenapa kalau kelihatan perempuan bercadar ngeyel, ngejek? Kalau ada orang bercadar, hai ninja nih. Tapi kalau kelihatan orang yang pakai rok mini, dia diam aja. Kelihatan perempuan pakai cadar, ente rese. Kelihatan orang pakai cadar, ente ngejek. Orang yang nggak nutup aurat ente diam, berarti ente setan. Ustaz Somad ini kasar sekali ngomong. Berarti ente setan. Apakah orang bercadar dikatakan sesat? Jilbab ajaran Islam, cadar ajaran Islam. Maka bolehkah mengejek orang berjilbab? Tidak.
maka siapa yang mengejek orang bercadar sama dengan mengejek orang berjilbab, sama dengan mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak setuju bercadar jangan ejek. Hai perempuan yang bercadar, kalau ada yang mengejek kalian, kenapa kalian bercadar? Aku bercadar bukan menjaga pipiku, aku bercadar bukan menjaga keningku, aku bercadar bukan menjaga hidungku. Lalu kenapa kau bercadar? Aku bercadar menjaga mata lakimu yang gatal. Perempuan yang cantik lebih bagus dia bercadar. Bayangkan kalau ada perempuan cantik dari Kuansing ke Pekanbaru tak bercadar, habislah macet jalan Sudirman, supir-supir angkot bertabrakan semua. Meleleh hailio supir angkot. Bayangkan kalau kalian yang cantik-cantik mahasiswi tidak bercadar, masuk di kelas duduk paling depan. Banyak dosen-dosen tuh menulis whiteboard sampai habis ke lantai. Jadi mahasiswi sekalian, Pak udah habis. Oh iya. Bagus kalian bercadar. Kenapa kalau ada perempuan bercadar kalian ejek? Hai ninja nih. Kenapa kalau perempuan bercadar kalian ejek, tapi perempuan pakai rok pendek kalian diam? Kenapa kalau perempuan bercadar kalian olok-olok, tapi kalau ada orang yang tidak bertudung kepala kalian diam? Berarti otak kalian sungsang. Ustaz marah? Enggak, lapar aja sedikit. Enggak, bercanda aja. Saya sudah makan tadi, sudah makan di hotel, di sini pula makan langsat. Saya akhwat mahasiswi mengenal seorang ikhwan, dia berjanji menikahi saya, tiba-tiba dia hilang bagaikan ditelan bumi. Saya kalau membaca ini khawatir saya minta gantikan pula, minta carikan anak muda maksudnya. Ibu mau marah lagi. Sekarang saya tak fokus dengan hafalan Quran. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Apakah masih ada harapan saya untuk berjodoh? Tengok berapa yang belum nikah. Begitu banyaknya anak lajang. Satu yang lari, insya Allah patah tumbuh hilang berganti. Hilang satu tumbuh 1000. Apa yang kau takutkan? Allahu Akbar. Semangat kan? Ini anak muda semangatnya kok semangat orang tua. Apa yang kau khawatirkan? Allah Ta'ala akan ganti insya Allah. Yang takut jangan cemas. La takhaf wa la tahzan. Maka ditulislah buku oleh Ayat Al-Qarni, judulnya La Tahzan. Jangan sedih, jangan susah, jangan bimbang. Allah kuasa untuk mendatangkan seorang lebih baik daripada dia. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Allah sebenarnya ingin menyelamatkan engkau saudariku dari laki-laki yang tak bertanggung jawab. Itu sebetulnya yang meninggalkan kau itu Fir'aun itu. Kalau tak Fir'aun, Qarun, makanya ditelan bumi. Qarun kan ditelan bumi. Ustadz, apa hukumnya orang yang berkomitmen untuk menikah tapi masih jangka lama? Kenapa kok lama-lama nikah? Saya termasuk yang lama nikah. Ustadz Sarul Aidi anaknya sudah gadis. Anak saya masih 6 tahun. Anak saya masih 6 tahun. Anak beliau sudah gadis, sudah lajang anak. Saya masih 6 tahun, termasuk lambat. Makanya aku pesankan kalian, kalau tahulah saya nikah itu bagus, baik, cepat, pagi sunat, siang nikah langsung. Apa yang kau tunggu lama-lama? Nikah kalian cepat-cepat. Umur 25, tamat kuliah 23. Habis itu cari-cari kerja 25. Nikah 30, 35, 40. Kalian nikah umur 35. Habis itu masuk umur 40, mulailah. Tahu sendirilah mobil kalau udah 5 tahun dipakai. Dipencet klakson keluar air. Diperbaiki gas blong rem. Kadang macet, tahu sendiri. Jadi mumpung mobil masih baru, pakailah ngebut-ngebut. Oleh sebab itu maka apa kalian tunggu-tunggu lama? Asik istikharah. Berapa calonnya? Ada 2 Pak Ustadz. Terus pas istikharah gimana? Dua-duanya kelihatan. Nikahi dua-duanya. Setuju Bu? Komitmen maksudnya ini pacaran ini.
Oh, dijebaknya saya. Pakai kata komitmen. Oh, pandai gue sekarang ya. Ada pacaran-pacaran. Ente bonceng berdua pengajian tadi. Pacaran. Enggak Ustaz, ini komitmen syariah. Bermain kata-kata ente. Pacaran ini? Enggak, komitmen syariah. Kami tetap menjaga. Tapi ini boncengan berdua. Enggak, di antara kami ada karton. Dan manggilnya, Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam ya ukhti. Bulan pertama ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya habibi ya habibati. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. Setan tidak pernah mengajak berzina, tapi setan mengajak kalian mulai ngobrol, dekat, jalan. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah jangan ikuti langkah-langkah setan. Oleh sebab itu jangan ikut langkah setan. Makanya kalian yang perempuan, laki-laki yang berkomitmen pacaran dengan perempuan, yang rugi itu laki-laki apa perempuan? Diboncengnya kalian, bonceng ke Petapahan, gonceng ke Kasikan, gonceng ke sana, masuk angin, gembung. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang menghamilkan 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Nanti setelah rusak kehormatan kalian nikah, do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Ini botol yang keriput nih, nggak ada yang mau terima. Apalagi kalian. Oleh sebab itu adik-adikku, anak-anak perempuanku, jaga kehormatan kalian. Bapaknya juga ikut menjaga. Ini kadang bapaknya kalau datang anak-anak muda, kamu siapa? Kami yang sudah lama berkomitmen, Pak. Komitmen apa? Pergi sana. Kalau kau mau datang ke sini. Pinang anakku dengan bismillah dan 10 kapling sawit. Kalau harga mahal melambung, maka zina akan murah. Betul? Maka bapak wali pak, 6 wali pak, bapak, mbah, adik bapak, abang bapak, abang, adik, 6 wali. Jangan lambung-lambungkan mahar. Yang paling bagus, kunikahkan engkau dengan mahar mengajarkan surat Al-Insyiqaq, tunai sah. Itulah anak-anak kita tadi. Idza sama'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Betapa indahnya, Bu, jam 2 malam mendengar menantu di sebelah sedang membacakan ayat kepada anak. Mas. Apa? Iku mantune ngaji. Kenapa? Kita udah 30 tahun nikah nggak pernah ngaji. Jangan kalian ada komitmen. Rugi perempuan. Apa hukum pakai bulu mata palsu? Ini namanya bulu mata hoax. Awaklah berkali-kali buat video sama Pak Kapolda, sama Kapolresta. Jangan tebarkan hoax. Pokoknya bulu mata hoax, dagu hoax, pipi hoax, isinya plastik, silikon. Pergilah orang ke terapi lintah. Karena hidung ini kalau sudah dimasukkan silikon tidak bisa berinteraksi dengan darah membusuk, menggumpal menjadi nanah. Mau dicabut takut hidung busuk tanggal. Akhirnya ada satu yang bisa menyedot nanah dari hidung, lintah. Nah, digantungkan lintah 2-3 ekor. Itu pun lintah tuh baru sebentar lah jatuh. Agak-agak asam kok ke lintah. Na'udzubillah. Jangan mau. Maka orang yang memakai ini dilaknat. Hadisnya riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahul washimat. Melaknat tukang buat tato wal mutashimat. Minta buatkan tato, tukang buatkan tato, wal mutanammisat, orang yang mencabut merubah-rubah alis bulu mata, wal mutafallijat, orang yang merubah-rubah gigi, wal mughayyirat, orang yang mencoba merubah ciptaan Allah, kecuali memang tak layak.
ada gigi yang tak layak. Kalau senyumnya hati gua iya anda tahu lalu. Nah itu boleh dirubah karena tak layak menjadi layak. Tapi yang sudah layak, yang sudah bagus, jangan alis bulu mata, biarkan saja apa adanya. Kecantikan itu bukan pada fisik, tapi kecantikan dari dalam. Karena wajah bekas salat tahajud, bekas zikir, baca Quran. Apakah berdosa bagi pengantin wanita duduk di pelaminan dan disaksikan banyak orang? Mazhab pertama memahami ikhtilat, tak boleh campur aduk sama sekali. Tak boleh campur aduk sama sekali. Bisa. Saya pernah hadir pesta ini di Masjid Al-Falah, pernah dibuat pisah. Laki-laki tak boleh, perempuan. Kalau ada orang begini jangan diejek. Dia sedang menjalankan syariat Islam. Biarkan. Nah, yang kedua, tetap dia bercampur tapi tetap menjaga aurat. Banyak juga saya menghadiri majelis-majelis ulama yang menikah anaknya, menikah saudaranya, orangnya terpercaya, amanah, tapi tetap bercampur laki-laki perempuan, tapi tetap menjaga. Kepalanya tertutup, badannya longgar, kainnya tidak transparan. Nah, ini dua itu saja. Lain daripada itu tak bisa. Pertama, kalau mau dipisah. Yang kedua, tetap menutup aurat, tidak bercampur aduk, tidak solik-solik jahiliyah, menjaga tetap tidak ada ikhtilat yang terlampau bebas. Nah, ini kita jaga. Pak Ustaz, menantu saya seorang artis, mu'allaf. Istrinya sekarang sudah bercadar dan meninggalkan pekerjaan yang lama. Dia dianggap aneh di lingkungan keluarganya. Bagaimana pandangan Pak Ustaz? Bada al-Islamu gharibun. Islam ini pertama kali datang dulu dianggap aneh. Fasaufa yakunu ghariban, di akhir zaman nanti akan dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba. Kalau di lingkungan itu orang tak sholat, tiba-tiba ada satu pegawai sholat, maka dia dianggap aneh. Kalau di lingkungan itu orang tak berjilbab, ada satu yang berjilbab, maka dianggap aneh. Kalau ada di situ orang tak memberi anaknya pacaran, semuanya ngasih anaknya pacaran, ada yang anggap aneh. Anak sekarang kalau tak pacaran, pacarnya mana? Aku jomblo, hari ini gak punya pacar, apa kata dunia? Aneh. Maka berbahagialah orang-orang yang aneh karena tetap berpegang kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang wanita berpuasa, lalu di saat mau berbuka sekitar 2 menit lagi, keluar darah haidnya. Apakah lanjut atau batal? Batal. Lalu qadha, ganti. Tidak bisa ditahan. Haid kan tidak sama kontut. Ini ada bisa ditahan. Hanya asal nak kolu. Ini penting bagi kalian anak-anak muda laki-laki. Kenapa penting? Ini kan masalah perempuan. Karena kalian akan menikah dengan perempuan. Walaupun sekarang lagi tren laki-laki nikah sama laki-laki. Tapi kalian tetap punya istri perempuan di masa akan datang. Kalian mesti tahu apa itu darah haid, apa itu darah nifas, apa itu darah wiladah, apa itu darah jerawat, apa itu darah bisul. Tahu. Karena kalau tidak tahu, Ustadz, saya sangka istri saya sudah berhenti haid, rupanya belum berhenti. Gimana ini? Haid itu masanya paling lama 15 hari. Haid itu 15 hari. Lewat dari 15 hari namanya istihadah, penyakit. Perempuan yang lewat 15 hari maka dia tetap sholat, tetap puasa, tapi berwuduknya setelah masuk waktu. Kini wuduk untuk asar, tidak bisa, tunggu masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, barulah dia berwuduk, masuk kamar mandi, bersihkan darahnya, maaf cakap pakai pembalut, habis itu dia sholat, menetes waktu sedang sholat, ma'fu anhu. Boleh dia puasa, tapi sesudah lewat 15 hari, bukan haid namanya, istihadah. Cara mencari tentang istihadah ini, Ustadz, buka HP. Mencari tentang masalah hukum istihadah, buka HP, dah, tulis google.com. Setelah Google, tulis situ Somat Moroko Istihadah, enter, dapat tulisan. Somat Moroko Istihadah, enter, blog www.somatmoroko.blogspot.com. Moroko itu apa Ustaz? Moroko itu tompe ambo kuliah.
Kenapa tak buat somat aja untuk gaya-gaya? Bukan. Ambo sudah pernah buat somat, keluar sinetron Bang Somat. Karena Google tak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Berdosakah seorang wanita hari ini tak bergabung ke dalam suatu jamaah? Dakwahnya di rumah saja, mendidik anak-anaknya sebatas apa dakwah seorang wanita. Ibu di rumah aja, tak ikut pengajian mana-mana, membesarkan anak sendirian, belum tentu selamat. Nauzubillah, karena sekarang godaan luar biasa. Gabungkan diri, saya ikut jamaah Nahdlatul Ulama, silakan. Saya ikut Muhammadiyah, silakan. Saya ikut Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti, silakan. Saya ikut jamaah tabligh, silakan. Saya ikut FPI, silakan. Jamaah-jamaah ini akan masuk ke dalam surga. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong, berjamaah-berjamaah, selama jamaahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ikuti jamaah yang keluar daripada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gimana menurut Ustadz tentang cadar? Lebih 20 hadis bercerita tentang cadar. Maka cadar adalah ajaran orang yang memakai cadar berarti dia sedang mengamalkan ajaran Islam. Hanya saja ulama ikhtilaf, ulama Saudi Arabia, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, Syekh Twigri mengatakan cadar itu wajib. Ibu yang tak bercadar haram, karena cadar wajib. Nah, ini kenapa tak bercadar? Kenapa tak bercadar? Cadar wajib. Kata pendapat ini. Tapi kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, Nasruddin Al-Albani, cadar itu tidak Yang tak bercadar tak apa-apa. Yang sudah bercadar bagus. Jangan ejek yang bercadar. Kenapa yang bercadar kalian ejek? Banyak orang kalau nengok orang bercadar dia ejek. Hai, ninja nih. Menengok orang bercadar engkau risau. Menengok orang tak berbaju engkau diam, berarti otakmu tak setan. Yang sudah bercadar dengan yang tidak bercadar jangan kelahi. Karena kalau kalian bercadar tak bercadar kelahi, yang ketawa yang tak berkain. Karena ini masalah khilafiyah. Masalah cadar tak cadar khilafiyah. Tapi ulama sepakat bahwa menutup kepala sampai ujung kaki adalah syariat Islam. Nah, ta'awan fima tafaqna. Mari kita kerjasama pada perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Wanita pandai bersiul. Apa hukum perempuan bersiul? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum segala hukum sesuatu adalah ibahah, boleh, mubah. Kapan dia menjadi haram? Ketika menimbulkan fitnah. Perempuan itu semua badannya aurat, sedangkan rambutnya aurat, apalagi bibirnya. Siul pula di muka laki-laki. Sedangkan menengok lubang hidungmu aja laki-laki itu hampir pingsan, apalagi bibirmu itu kan. Oleh sebab itu perempuan yang baik adalah perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, perempuan yang menjaga marwahnya, perempuan yang menjaga. Tapi kalau dia bersiul di kamarnya di depan lakinya, itu tak salah. Lakinya tak pandai bersiul, pandai pula dia. Mari gua ajar dia, Bang. Sementara ibu kami sangat pandai bersiul. Oh, murid ini, dia dapat muridnya. Oh, mungkin dia guru sekolah. Murid ini stres sudah di lokal. Nah, dia anak-anak dengarkan lagu ibu ya. Tapi ibu hati-hati juga. Saat itu ibu melihat mereka adalah anak-anak ibu, takutnya mereka pahami lain. Ibu dengan anak-anak murid, anak SD, anak TK bersiul ibu, di situ tak masalah. Tapi ketika dibawanya keluar menjadi cerita atau direkamnya menjadi, jadi hukum asalnya boleh. Kalau dia menjadi fitnah baru menjadi haram. Anak gadis bersiul depan laki-laki haram. Guru sudah tua bersiul di depan murid-muridnya pula belum akil balik, tak apa-apa. Tapi ketika bisa menimbulkan fitnah, sadduz zari'ah, sad menutup pintu
berbuat dosa. Jangan sampai dia menimbulkan fitnah. Bagaimana sikap ana menyikapi ikhwan yang ingin menjalankan sunnah Rasul? Mau bersunat dia, mau menikah, namun ikhwannya belum dikatakan calon imam yang baik. Namun ikhwannya bilang kalau ikhwannya mau berubah. Tolong pencerahannya Pak Ustaz. Saya tak bisa menjawab karena tak kenal saya mana orangnya. Tapi katanya dia mau berubah. Mau dia sebelum ini pakai celana pendek, mau dia pakai celana panjang. Sebelum ini dia tak sholat, mau dia sholat. Dia sudah mau berubah, itu sudah alhamdulillah. Mudah-mudahan dia termasuk pemuda yang hijrah. Nah, nanti mudah-mudahan didoakan, suruh dia datang. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau perkasa, bukan cuma pandai WA, bukan cuma pandai miss call, datang ke rumah, jumpai bapakku, pinang dengan bismillah dan segenggam berlian. Semoga Ustaz senantiasa dirahmati Allah, amin. Saya seorang akhwat, suami saya bekerja. Sholat zuhur dan asar saya ingin ke masjid sholat berjamaah. Alhamdulillah suami beri izin, karena beliau zuhur asar tak di rumah. Mana yang lebih baik Pak Ustaz? Saya sholat di rumah atau ke masjid? Perempuan lebih baik sholat di dalam tempat tertutup, di dalam ruangan, di dalam tempat kamar, di dalam tempat yang sempit kalau terjadi fitnah. Kebetulan habis asar ada wirid pengajian ibu-ibu, ada tahsin tajwid, silakan datang, baik. Tapi katanya lebih baik di dalam tempat sempit kalau terjadi fitnah. Di Palestina tak boleh, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di musola Baitul Izzah ada tentara Israel di balik-balik ini. Datang kembali, zuhur asar datang. Yang tak boleh itu imamnya mahasiswa, datang mahasiswi sholat berdua. Itu menimbulkan fitnah. Tak ada jamaah lain, menimbulkan fitnah. Manfaatnya sholat berjamaah, fitnahnya luar biasa. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Apa hukumnya orang yang dinikahkan dalam keadaan hamil di luar nikah? Ini namanya mencoblos sebelum hari H. Perempuan yang hamil dicari laki-laki yang menghamilinya. Kau menghamili dia? Iya Pak, nikah. Kunikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Nikahnya sah. Yang jadi masalah, muncul 4 masalah. Pertama, kalau anak itu lahir tak boleh pakai bin bapaknya. Jadi bin apa? Bin emaknya. 2, kalau anak ini nanti mati, si bapak tak dapat harta warisan. Kalau si bapak mati, si anak tak dapat warisan. 3, kalau si anak ini laki-laki, setelah nikah lahir adiknya perempuan. Nanti adik yang perempuan ini kalau nikah tak bisa diwalikan si abang, karena mereka bukan saudara seayah tapi saudara seemak. Saudara seemak tak bisa jadi wali. 4, kalau anak nanti lahir perempuan, cantik, dewasa, dipinang orang, si bapak tak boleh jadi walinya. Walinya wali hakim. Wali hakim Pak Kuat. Ingat itu baik-baik. Kalau dulu mana tahu hamil model begitu. Zaman dulu nikah Januari, akikah bulan Desember. Sekarang enggak, nikah Januari, April, akikah. Apa hukum yang menikahkan dan menjadi saksi? Hukum menikahkan sah, hukum menjadi saksi sah, tak jadi masalah. Kalau anak, makanya Pak Kua tak pernah nanya-nanya. Pernah tak Pak Kua nanya, kau hamil atau tidak? Mana surat scan bukti tak hamil? Tak ada. Kalau anaknya lahir perempuan, siapakah yang menjadi wali nikahnya? Wali hakim. Pak Sultan waliun man la waliyalaha. Wali hakim jadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Ini anak saya Pak Ustaz. DNA-nya sama, air liurnya, darahnya, rambutnya sudah kami periksa di Singapura sama. DNA tak laku Mas Bro. Walau la